Wafatnya Paus Fransiskus membuat dunia diselimuti duka mendalam. Banyak kenangan, pesan dan kesan tentang sosok Paus yang melekat bagi seluruh umat. Apa kenangan dan keteladanan Paus Fransiskus yang bisa kita tiru? Kita sudah tersambung dengan volunteer Scholas Occurrentes yang merupakan komunitas pemuda yang didirikan oleh Paus Fransiskus bersama dengan Anna Nur Awalia. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Anna. Waalaikumsalam, selamat malam, Mbak. Iya, dengan Eva di studio. Mbak Anna, sebelum kita berbincang, kita akan simak, kita ingatkan kembali cuplikan momen pertemuan Mbak Anna dan Paus Fransiskus di Indonesia tahun lalu ya. Berikut ini. Ajaibnya, tepat di depan saya berdiri pula masjid tempat saya biasanya beribadah. Ini merupakan simbol toleransi, di mana perbedaan seharusnya kita hadapi dan kita jembatani. È un luogo di culto dei cattolici molto santo e posso entrare, anche passare, come la moschea. Ya, Mbak Anna, dalam kunjungan Paus ke Indonesia September tahun lalu, Paus sempat menggelar pertemuan dengan Scholas Occurrentes Indonesia. Dan Mbak Anna mendapatkan kesempatan untuk bercerita pengalaman langsung di depan Paus Fransiskus. Bahkan kita lihat sempat terharu ya, Mbak Anna. Apa kemudian kesan yang masih membekas dari sosok Paus untuk Mbak Anna? Beliau pemimpin yang sederhana. Kemudian apa yang membuat saya dan teman-teman komunitas sangat tertarik adalah pola pikir beliau atau visi misi beliau yang dituangkan dalam edukasi atau pendidikan. Jadi memang dari semua konsep, materi di dalam Scholas Occurrentes yang di-highlight atau ditegaskan itu adalah bagaimana sih kita bisa keluar dari peperangan, dari bentuk-bentuk kekerasan, kemiskinan itu dengan pendidikan itu sendiri. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin sangat jarang ya kita temukan dari berbagai sosok-sosok pemimpin. Dan memang ketika mau duduk berdialog, beliau tidak pernah merasa bahwa atau mencitrakan diri bahwa saya adalah pemimpin nih, seperti itu. Atau seorang pemuka agama besar, tidak. Beliau menyampaikan bahwa ketika berdialog dengan saya, anggap saya seorang kakek atau seorang guru. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang sangat jarang kita temukan hari ini. Baik, jadi tidak ada jarak ya, seperti sangat dekat, ada dialog bahkan ya dengan Paus. Apa pesan-pesan yang disampaikan oleh Paus saat itu? Pesan-pesannya sangat menohok ya, kalau saya bisa bilang di hati. Dan yang paling utama adalah menjembatani perbedaan atau keberagaman itu sendiri. Berikut adalah kesederhanaan. Berikut adalah mau duduk berdialog gitu atau mendengarkan. Karena kebanyakan dari kita ketika duduk kita ingin selalu berbicara atau mendominasi. Sementara kita kekurangan empati atau simpati untuk bisa mendengarkan lebih jauh atau lebih detail, lebih dalam. Berikut apa yang paling mendalam juga adalah beliau menyampaikan bahwa anak-anak muda tidak boleh berhenti untuk bermimpi atau bercita-cita atau membuat hal-hal yang besar di kemudian hari untuk komunitas, bangsa ataupun negaranya. Tapi mulailah dari hal-hal kecil gitu. Jadi kalau misalnya hal-hal kecilnya belum selesai di grassroots misalnya di akar rumput, selesaikan dulu kemudian menuju ke hal-hal yang besar. Rasanya pesan-pesan seperti itu sangat jarang disampaikan atau tidak terdengar lagi hari ini karena banyak dari kita anak-anak muda khususnya ya lupa untuk terkoneksi dalam diri mereka. Nah, Scholas Occurrentes tuh ingin masuk ke ranah-ranah itu, ke ranah anak muda untuk bisa memperkenalkan kembali cara-cara berpolitik yang baik gitu, yang bisa memang langsung mendalami masalah-masalah yang ada di akar rumput atau masalah-masalah yang ada di daerah-daerah pelosok. Seperti itu sih pesan-pesan dari beliau yang sangat-sangat sering kami dengarkan dan sering dibacakan di setiap materi-materi kelas. Oke, artinya penting sekali pesan-pesan
Paus Fransiskus untuk lintas agama dan lintas generasi ya, termasuk untuk anak-anak muda ya Mbak Ana. Bagaimana juga Mbak Ana melihat keteladanan Paus bagi umat lintas agama, kemudian juga lintas generasi termasuk anak-anak muda? Saya bisa lihat langsung dari bagaimana Scholas Occurrentes yang beliau dirikan itu memberikan lesson plan atau kurikulumnya ketika kita berada dalam komunitas bersama waktu di Italia maupun di Afrika. Saya merasakan betul bagaimana kita berada dalam komunitas, duduk berdialog, tidak pernah ada yang menanyakan hal-hal sensitivitas tertentu, misalnya agamamu apa, kamu beragama seperti ini, kenapa tidak ikut kami, kenapa seperti ini agamanya dan lain-lain, atau menanyakan hal-hal yang membuat kita tersinggung gitu. Semua dijembatani dengan ilmu pengetahuan yang sangat baik, informasi yang diberikan juga kepada kami, informasi-informasi yang saintifik, yang bisa dijembatani dengan baik satu dan lainnya. Kami juga dibebaskan untuk melakukan ibadah. Kita diberikan waktu untuk beribadah untuk setiap siswa ya, masing-masing fokus untuk ibadahnya masing-masing. Diberikan kesempatan untuk itu gitu. Jadi tidak ada batasan-batasan tertentu atau pelanggaran-pelanggaran privasi tertentu atau kekerasan verbal tertentu, tidak ada sama sekali. Yang kami rasakan ketika berkomunitas dengan Scholas Occurrentes di bawah naungan Bapak Paus Fransiskus adalah kenyamanan untuk berdialog, tidak ada perdebatan yang sangat sengit. Ketika kita berdialog pun di dalam ruangan ada banyak perbedaan pandangan, di luar ruangan pun kami tetap like a family, seperti keluarga gitu. Sangat jarang saya temukan gambaran-gambaran dialog seperti ini di komunitas-komunitas anak muda hari ini di Indonesia. Oleh sebab itu, saya yakin bahwa beliau melegasikan sebuah legasi yang sangat cocok, sangat relevan untuk keberlangsungan kesehatan mental generasi muda sekarang gitu. Makanya Scholas Occurrentes ini beliau dirikan. Saya pikir itu visi-visinya. Ya, nilai-nilai toleransi, kemudian juga perdamaian dan kesederhanaan dari Paus Fransiskus ya, yang terus menjadi nilai yang digaungkan di Scholas Occurrentes, merupakan komunitas pemuda yang didirikan oleh Paus Fransiskus. Kita bicara soal tujuan mulia. Apa sebetulnya tujuan mulia Paus Fransiskus mendirikan Scholas Occurrentes, bahkan di Indonesia ini menjadi yang pertama di Asia Tenggara ya? Benar, betul sekali. Dan saat ini masih terus berlangsung. Saat ini beberapa mentor kami ada di Bali, juga sempat seperti juga yang ada dalam video di televisi layar kaca Anda, di Bali juga didirikan jantung yang sama atau The Heart of Indonesia, hati Indonesia. Konsep ini memang sudah desain sedemikian rupa oleh tim Scholas Occurrentes atas dasar juga pertimbangan dan diskusi dialog mendalam dengan Bapak Paus Fransiskus untuk bisa langsung menyentuh jantung atau hati Indonesia melalui generasi muda ya. Karena memang tujuan mulia yang ingin beliau sampaikan atau ingin beliau capai itu adalah menggerakkan generasi muda yang saat ini untuk bisa duduk kembali berdialog atau melanggengkan budaya perjumpaan atau budaya pertemuan. Ini yang sebenarnya beliau lihat, atau dari mentor-mentor sekolah saya melihat bahwa adanya budaya gotong royong yang sudah punah gitu ya, saya bisa bilang. Kemudian beliau juga menyoroti Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman itu. Sehingga itulah yang membuat beliau memilih atau tim Scholas memilih Indonesia gitu, untuk hadir di sini dan membuat skema yang sama. Gitu. Iya, artinya kalau kita dengar tadi cerita dari Mbak Ana, filosofinya sama ya, nilai-nilai dari Paus yang ditularkan di sekolah ini dengan tujuan mulianya sama dengan nilai-nilai keindonesiaan. Salah satunya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana Anda melihat match-nya nilai-nilai Paus dengan keindonesiaan? Unity in diversity ya, kita sebutnya Bhinneka Tunggal Ika.
saya melihatnya apa yang membuat saya terharu ketika saya berada di Afrika ya bersama komunitas Scholas Occurrentes. Saya melihat mereka tanpa sekat agama ya. Saya melihatnya secara manusiawi, secara manusia, secara individu gitu, yang memiliki cara-cara menghormati dan menghargai yang di zaman dulu, saya generasi milenial, saya masih rasa gimana sih pola-pola orang tua kita mengajar kita gitu, budaya menghormati, budaya menghargai. Em, itu saya lihat ketika saya berada bersama komunitas Scholas Occurrentes saat di Afrika. Saya lihat mentor-mentor Scholas Occurrentes juga mendidik hal-hal ini dengan sangat baik gitu. Bagaimana kita bisa melihat individu tanpa batas-batas sosial, batas-batas status sosial, batas-batas status akademik, batas-batas status jabatan, batas-batas status agama dan lain-lain. Hal-hal itu luntur gitu. Yang kita bisa lihat adalah bagaimana kita bisa duduk untuk menyelesaikan problem-problem yang ada. Ketika itu kita pergi turun di grassroots akar rumput di Afrika, kita melihat langsung, oh ternyata masalah inti permasalahannya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan itu yang kita bisa diskusikan bersama. Nah, Paus Fransiskus melihat cara-cara dialog seperti itu, cara-cara berpolitik seperti itu perlu ditanamkan ke generasi muda sekarang agar pertengkaran dan perpecahan itu tidak selalu menjadi bahan yang bisa meledak-ledak gitu ketika ada budaya-budaya pertemuan atau budaya-budaya dialog, karena sering sekali terjadi seperti itu, apalagi di daerah-daerah ya. Berbeda pandangan sedikit saling jotos, berbeda agama sedikit saling berantem gitu. Jadi hal-hal seperti itu sih yang saya lihat sangat digarisbawahi di dalam kurikulum kita di kelas saat bersama dengan Scholas Occurrentes di bawah naungan Bapak Paus Fransiskus ini. Jadi memang nilai-nilai toleransi, cara-cara kita berdialog, berkomunikasi, berkompromi, bernegosiasi. Kami juga diarahkan bagaimana kita bisa bertemu dengan stakeholders di pusat ranah atas maupun stakeholders yang bergerak di daerah, di akar-akar rumput, kemudian stakeholders yang bergerak di komunitas gitu. Kami diajarkan atau dididik gitu cara-cara berkomunikasi tanpa memantik ledakan gitu. Jadi sangat luar biasa, bisa langsung mendapatkan lesson plan atau bentuk kurikulum yang mengajarkan kembali budaya-budaya Indonesia yang sudah lama tertinggal, seperti gotong royong, rendah hati, menghargai, respecting, listening, hal-hal seperti itu. Karena kita di zaman kita dulu kan, di zaman saya ya, ketika saya masih melihat danau masih bersih, sungai masih bersih, di mana kita anak-anak dan perempuan kalau jalan kaki masih aman gitu ya. Itu sangat jauh berbeda dengan zaman sekarang. Nah, hal-hal tersebut yang mungkin pelan-pelan ingin dibawa kembali oleh Scholas Occurrentes dengan visi misi, dengan menghidupkan kembali visi misi dari Bapak Paus Fransiskus tersebut. Seperti itu. Iya, Mbak Ana, nilai-nilai baik, kemudian tadi soal dialog dan duduk bersama yang di-highlight ya. Ini diterapkan dalam kurikulum di Scholas Occurrentes. Konkretnya bagaimana penerapannya dalam belajar, kemudian juga bisa diimplementasikan supaya tadi kalau Mbak Ana bilang nilai-nilai keindonesiaannya banyak yang lupa, banyak yang hilang saat ini. Rahasia, harus gabung Scholas Occurrentes dulu. Ya, ini bukan hal yang mudah. Makanya ini merupakan legasi yang luar biasa yang bisa kita bisa lanjutkan terus-menerus, dan menurut saya bukan hanya visi misi dari Bapak Paus Fransiskus pun, saya yakin dan percaya bahwa masih banyak orang-orang baik nih di Indonesia yang memiliki visi misi yang sama dengan beliau, yang ingin mengembalikan kembali toleransi, rasa toleransi, kemudian rasa kita saling menghargai, menghormati, membantu, gotong royong dan lain-lain itu. Jadi
jalan yang panjang tentu saja dan jalan yang sunyi senyap yang memang butuh untuk disuarakan bareng atau diviralkan kembali supaya memang hal-hal baik ini atau pesan-pesan baik ini bukan hanya disampaikan oleh satu komunitas saja, tapi juga seluruh komunitas yang ada di Indonesia maupun di dunia. Ya. Dan salah satu cara agar ini bisa tercapai adalah bagaimana bisa sistem pendidikan kita atau visi misi pendidikan kita itu bisa sampai ke akar rumput atau ke desa-desa atau ke daerah-daerah. Jadi tidak hanya di pusat saja yang kita fokuskan atau kita perhatikan. Sama seperti visi misi dari Bapak Paus Fransiskus ini. Itulah mengapa Scholas Occurrentes di perjalanan kami kemarin itu tidak memilih negara-negara wah. Bisa saja mungkin kita ke negara-negara yang let's say negara-negara maju dan berkembang di Eropa, tapi yang dipilih adalah negara justru yang tempat konflik gitu, tempat perang, negara-negara miskin gitu. Artinya apa? Artinya ketika kita ingin menyelesaikan atau ingin punya cita-cita yang besar, mimpi yang besar, atau visi misi yang besar untuk bisa memajukan atau menciptakan perdamaian dunia, itu harus kita mulai dari akar rumput atau daerah-daerah terpencil, negara-negara miskin, ya seperti itu, untuk bisa menyentuh langsung sumber masalahnya. Tapi kalau seandainya, ini sih yang saya bisa highlight ya intinya, dari sekian banyak cara yang kita telah lakukan atau kita telah field experience kan pada saat itu, adalah turun langsung ke lapangan atau melihat langsung gitu. Karena kita nggak pernah bisa rasakan langsung kalau hanya kita dengarkan lewat buku, kita baca lewat buku, kita dengarkan lewat berita, kita lihat langsung dari sosial media. Kita harus bisa langsung turun ke lapangan atau mengalami langsung, atau yang biasa kami sebut di Scholas Occurrentes itu having field experience. Memang langsung terjun ke lapangan, diskusi langsung dengan korbannya, atau melihat langsung ada apa sih di grassroots itu, di akar rumput itu, untuk bisa merasakan langsung. Satu sih terakhir, the last one, kita tidak akan bisa merasakan derita atau kesedihan atau bisa feeling empati, simpati kalau kita tidak pernah turun atau mengalami langsung. Jadi saya pikir itulah tujuan kenapa Scholas Occurrentes itu dibentuk dan diterjunkan langsung mereka itu. Kita terjun langsung ke lapangan supaya kita langsung merasakan deritanya, empatinya, simpatinya itu gimana bisa terbentuk seperti itu. Baik. Dan Mbak Ana, seperti yang Mbak katakan tadi, untuk bisa mengembalikan, gimana sih bisa mengembalikan lagi cita-cita luhur itu yang Indonesia dulu itu, old Indonesia. Ya salah satu caranya dengan terjun langsung ke lapangan dan bisa memanggil kembali anak-anak muda itu untuk bisa duduk bareng lagi. ya, semoga ini bisa menjadi inspirasi ya, catatan khusus juga untuk dunia pendidikan. Mbak Ana, satu lagi terakhir, ini pasca wafatnya Paus Fransiskus, apakah ada agenda khusus yang digelar di Scholas Occurrentes? Agenda khusus belum ada, namun memang berita ini sejak 2 bulan lalu saya dapat dari tim Scholas yang menyampaikan untuk memberikan motivasi dukungan melalui video, kemudian memberikan doa dan lain-lain. Kami sudah mendapatkan berita ini semenjak 2 bulan yang lalu tentang kondisi beliau. Namun agenda khusus ataupun acara dan lain-lain itu kami ganti dengan sustainability for the event, untuk kegiatan kegiatan Scholas Occurrentes ini untuk terus berlanjut di Indonesia, khususnya kami mulai dari Bali, kemudian selanjutnya ke daerah-daerah terpencil. Baik, terima kasih Mbak Ana Nur Awalia, volunteer Scholas Occurrentes yang merupakan komunitas pemuda yang didirikan oleh Paus Fransiskus. Semoga keteladanan dan toleransi Paus Fransiskus ini bisa terus hidup ya di hati kita dan di hati teman-teman dari komunitas Scholas Occurrentes. Terima kasih Mbak Ana sudah bergabung bersama kami. Baru mendapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.